Karena banyak sekali nih episode Merdeka Belajar yang dekat di hati saya gitu. Susah milihnya, kayak milih anak gimana gitu. Menurut saya ya, tapi kalau saya dipaksa untuk memilih, mungkin yang paling dekat di hati saya adalah yang punya dampak terbesar kepada guru. Itu menurut saya kriterianya ya. Jadi kalau saya harus dari mengambil kriteria apa yang paling terdampak kepada guru, menurut saya ada beberapa hal mungkin. Saya nggak boleh pilih satu. Boleh nggak pilih 2 atau 3? Boleh? Boleh ya? Oke. Mungkin satu yang mungkin favorit saya itu sebenarnya, kalau boleh saya bilang ya guru penggerak sih. Tapi ada alasannya kenapa. Bukan berarti saya nggak suka program yang lain. Program guru penggerak itu ini ada alasan egois sedikit dari saya. Karena saya setiap kali stres, kalau saya pergi ke lapangan, ke daerah, lalu ketemu guru penggerak, saya langsung semangat lagi dan optimis gitu loh. Jadi untuk mengetahui bahwa apapun yang terjadi stres di ibu kota ini, berbagai macam isu politik dan lain-lain, asal guru-guru penggerak itu terus bergerak, mau menterinya siapa, mau presidennya siapa, akan terus berjalan ini gerakan Merdeka Belajar. Dan itu yang membuat hati saya sangat senang gitu. Dan saya ingin pertama mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Joko Widodo yang tanpa arahan dan dukungan beliau tidak akan ada ini semua Merdeka Belajar. Pak Presiden lah yang memberikan kami kebebasan, kemerdekaan untuk benar-benar melakukan lompatan ke besar. Jadi kalau saya harus pilih yang pertama adalah guru penggerak, karena kebijakannya apapun nanti baik dari sisi kepala dinas maupun kementerian dan lain-lain, si guru-guru penggerak ini kalau mereka masuk posisi kepala sekolah dan pengawas, perubahan itu akan otomatis mulai bergulir. Guru-guru itu mau kebijakannya apa, mereka akan selalu bergerak mengikuti pendapat dan filsafatnya Ki Hajar Dewantara. Itu sebenarnya yang membuat saya sangat bahagia dengan program guru penggerak. Tapi bukan cuma itu, ada berbagai macam kebijakan lain yang sebenarnya juga sangat berdampak kepada guru. Menurut saya platform Merdeka Mengajar dan aplikasi itu merupakan suatu hal yang akan sangat membantu guru. Udah berjuta-juta guru, memang tidak sempurna, selalu produk teknologi itu selalu harus kita perbaiki terus, kita sempurnakan terus, tetapi jumlah penggunanya luar biasa, jumlah guru yang belajar secara mandiri di dalam platform itu luar biasa, jumlah guru yang mengunggah hasil karyanya juga luar biasa. Jadi menurut saya sistem filsafat pelatihan guru dalam jabatan itu akan berubah dengan teknologi. Sekarang guru nggak perlu nunggu dan nggak perlu nerima BIMTEK apapun yang mungkin menurut kementerian penting untuk dia. Guru sekarang nggak gitu lagi, guru milih apa yang dia inginkan. Pelatihan apa yang dia inginkan, secara mandiri dia bisa mendapatkannya. Jadi menurut saya membentuk komunitas seperti itu secara digital adalah dampak terbesar. Jadi itu yang kedua. Kalau yang ketiga, menurut saya salah satu hal yang menggugah hati saya juga adalah kebijakan P3K. Menjadi guru honorer menjadi P3K. Ya, walaupun ada berbagai macam isu di lapangan, banyak yang masih belum mendapatkan, ada formasi belum dikeluarkan oleh daerah, berbagai macam isu yang ada di lapangan. Tetap saja dengan semua ketidaksempurnaan itu, bahwa untuk melihat dengan mata saya sendiri ketemu dan menginap di rumah-rumahnya guru honorer di lapangan, untuk melihat perubahan hidup mereka hanya dengan kita berusaha sedikit, walaupun repot ini program dengan berbagai macam komplikasinya. Akhir tahun ini 600.000 guru honorer menjadi P3K, itu luar biasa buat saya. Menurut saya mau kebijakannya apapun, hidup mereka akan berubah selama masa mereka sampai pensiun. Jadi menurut saya itu mungkin 3 kebijakan bisa dibilang favorit ya. Boleh ditambahkan di situ juga kurikulum merdeka lah saya tambahin. Karena tanpa kurikulum merdeka, guru juga nggak punya toolkitnya untuk melakukan perubahan. Tanpa kurikulum merdeka, guru akan terbeban jumlah materi yang begitu banyak. Tanpa kurikulum merdeka, guru kreativitasnya nggak akan diasah melalui project based learning. Tanpa kurikulum merdeka, guru tuh nggak punya hak untuk mengatur jadwal kelasnya per minggu. Dia harusnya yang bisa mengatur, dia yang paling kenal anak, bukan kementerian. Gitu, guru harus diberikan hak
untuk melakukan personalisasi, diferensiasi seperti yang terlihatan tadi guru-guru melakukan berbagai macam inovasi. Jadi itu mungkin, maaf saya nggak bisa milih satu, jadi pilihnya 4.